Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya Aina Selvina, saat ini sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan PPT saya dengan materi Teori Perkembangan Islam menurut Al-Ghazali. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nasihatut Diniyah Zahro, SPSI, MSI. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Aina Selvina, dengan NIM 2542 034944. Al-Ghazali lahir di Tuskusoron pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau dikenal sebagai ulama besar Islam yang memiliki banyak keahlian, di antaranya sebagai ahli fikih, sufi, teolog, pemikir, dan filosof Islam. Al-Ghazali pernah menjabat sebagai direktur di Madrasah Nizamiyah pada tahun 484 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus, Persia. Hingga saat ini, pemikirannya masih sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Al-Ghazali mengemukakan beberapa teori penting. Pertama, teori perkembangan rohani yang membagi unsur manusia menjadi 3, yaitu hati, nafs, akal. Kedua, teori pendidikan akhlak yang menekankan pembiasaan dan pengulangan perbuatan baik. Ketiga, teori aksi yang menjelaskan bahwa tindakan manusia berawal dari pikiran, kemudian niat, hingga perbuatan nyata. Selain itu, Al-Ghazali juga mengemukakan teori pengetahuan yang bersifat kritis. Adapun teori-teori utamanya adalah sebagai berikut. Teori perkembangan rohani menjelaskan bahwa personalitas seseorang dibentuk oleh interaksi 3 faktor utama, yaitu hati, nafs, dan akal. Akal menjadi penentu utama untuk mencapai keseimbangan rohani. Selanjutnya, teori pendidikan akhlak menekankan metode pendidikan akhlak melalui pembiasaan atau pengulangan perbuatan untuk orang dewasa dan memperhatikan perbedaan watak setiap anak. Metode ini juga mencakup 3 dimensi, yaitu diri dengan Tuhan, sosial dengan masyarakat, dan metafisik dan akidah. Teori aksi ini bertujuan untuk menguraikan urutan terjadinya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Menurut teori ini, sebuah tindakan tidak terjadi begitu saja secara spontan, melainkan melalui 4 tahapan proses internal yang berurutan. 1. Pikiran, khawatir. Tahap pertama adalah pikiran atau khawatir. Ini adalah muasal atau sumber dari tindakan. Segala sesuatu bermula dari ide, bisikan hati, atau pemikiran awal yang muncul di benak kita. 2. Tekad, ragobah. Dari pikiran tersebut, kita beralih ke tahap kedua, yaitu tekad atau ragobah. Pikiran yang muncul tadi mulai menggerakkan keinginan atau hasrat yang lebih kuat dalam diri kita untuk merealisasikan ide tersebut. 3. Niat atau niyah. Tahap ketiga adalah niat atau niyah. Tekad yang sudah kuat tadi selanjutnya menggerakkan niat yang spesifik dan terarah. Niat inilah yang menjadi jembatan antara keinginan internal dan aksi eksternal. 4. Anggota tubuh, ADH. Dan tahap terakhir, tahap keempat adalah anggota tubuh atau ADH, niat yang telah membentuk dengan kuat tersebut pada akhirnya menggerakkan anggota tubuh kita, tangan, kaki, lisan, dan lainnya untuk benar-benar bertindak atau melakukan perbuatan yang dimaksud. Dalam teori pengetahuannya, Al-Ghazali menggunakan pendekatan keraguan terhadap indera dan pengalaman mimpi untuk menguji kebenaran pengetahuan. Menurutnya, indera dan akal memiliki keterbatasan, terutama dalam memahami hal-hal gaib dan hakikat Tuhan. Oleh karena itu,
Al-Ghazali menegaskan bahwa wahyu ilahi merupakan sumber pengetahuan yang paling utama dan paling benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari teori perkembangan yang dimukakan oleh Al-Ghazali. Menurut saya, kelebihan utama Al-Ghazali adalah cara pandangnya yang menyeluruh. Al-Ghazali tidak hanya melihat perkembangan manusia dari sisi fisik dan akal saja, tetapi juga memperhatikan perkembangan akhlak dan spiritual. Jadi, manusia dipandang secara utuh, bukan hanya pintar secara intelektual, tetapi juga baik secara moral. Selain itu, teori Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan. Hal ini membuat teorinya relevan untuk pendidikan karakter, terutama di zaman sekarang yang banyak mengalami krisis moral. Kelebihan lainnya, Al-Ghazali menekankan peran guru dan orang tua sebagai teladan. Menurut beliau, anak lebih mudah belajar dari contoh nyata dibandingkan hanya lewat nasihat atau teori saja. Terakhir, teori ini juga memberikan tujuan yang jelas dalam perkembangan manusia, yaitu menjadi pribadi yang berakhlak baik dan dekat dengan Allah. Jadi perkembangan manusia tidak hanya berhenti pada kecerdasan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang baik. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Pertama, Al-Ghazali dikenal dengan kritiknya yang sangat tajam terhadap filsafat, khususnya filsafat rasional. Menurut beliau, para filsuf terlalu mengandalkan akal tanpa melibatkan nurani ilahi. Namun, dari sudut pandang tertentu, kritik ini dianggap dapat membatasi kebebasan berpikir dan intelektual, karena akal juga memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, terdapat potensi kontradiksi dalam pemikirannya. Walaupun Al-Ghazali menentang filsafat, dalam beberapa karya lainnya ia justru menggunakan pendekatan filosofis dan mengakui sebagai konsep yang sebelumnya ia kritik. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam pemikirannya. Ketiga, Al-Ghazali memiliki keterbatasan dalam pendekatan metafisika. Ia lebih menekankan pengalaman spiritual atau mukasyafah dibandingkan akal dan indera. Pendekatan ini memang mendalam secara spiritual, tapi sulit diukur secara ilmiah dan dapat membatasi pengembangan intelektual rasional. Meskipun demikian, kekurangan ini tidak menghilangkan kontribusi besar Al-Ghazali dalam dunia pemikiran Islam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan saran dan kontribusi dari pemikiran Al-Ghazali. Sebagai saran, konsep penyucian diri atau tazkiyah al-nafs sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan introspeksi diri, mengontrol hawa nafsu, serta membiasakan perbuatan baik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak. Adapun kontribusi yang dapat saya tambahkan adalah bahwa pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Ghazali tetap penting, namun perlu dikontekstualisasikan dengan lingkungan modern seperti perkembangan teknologi, media sosial, dan perubahan budaya. Dengan menggabungkan nilai spiritual dan realitas modern, pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sebagai kesimpulan, pemikiran Al-Ghazali menekankan keseimbangan antara akal, hati, dan wahyu dalam perkembangan manusia. Teori-teorinya tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga sangat penting dalam pendidikan akhlak dan pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, pemikiran Al-Ghazali masih relevan untuk dikaji hingga saat ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran Al-Ghazali. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini tentu masih terdapat banyak keterbatasan, karena saya juga masih dalam proses belajar. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata
penyampaian maupun kekurangan dalam presentasi ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.